Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih. Bertemu dengan saya Pak Sigit. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik dan juga sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam pembelajaran matematika. Oke, anak-anak sudah siap belajar? Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi belajar kita hari ini adalah yang pertama, kita akan mereview apa itu perkalian. Yang kedua, kita akan mengerjakan perkalian dengan cara yang pertama, yang hasilnya itu nanti lebih dari 100 ya. Yang pertama dengan cara menguraikan bilangan yang dikali. Kemudian cara yang kedua ada perkalian dengan cara bersusun. Kemudian yang terakhir kita akan belajar tentang sifat pertukaran atau sifat komutatif. Sudah siap belajar? Are you ready? Oke, kita langsung mulai ya. Selanjutnya, silakan anak-anak simak video berikut ini. Oke anak solih, kemarin di awal pembelajaran kelas 3, anak-anak sudah mendapat review ya tentang pembelajaran perkalian dan juga pembagian dari Pak Sigi dan juga Bu Ega. Nah, untuk perkalian sendiri, karena kita sudah masuk dalam materi perkalian di kelas 3 ini, perkalian yang hasilnya lebih dari 100, maka aku akan mereview kembali sedikit ya. Flash review tentang perkalian. Di sini coba anak-anak perhatikan ada berapa telur ya? Di sini ada 6 buah telur. Kemudian di wadah yang kedua ada 6 buah telur dan wadah ketiga ada 6 buah telur. Jadi jumlah semua telur ada berapa? Nah, kita tinggal tambahkan aja ya, karena ada 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan berapa artinya? Sama dengan 18. Atau karena 6-nya ada 3 kali, di sini kita bisa tulis menjadi 3 dikali 6 karena 6-nya ada 3 kali. Hasilnya sama dengan 18 juga. Nah, anak-anak masih ingat ya apa itu perkalian? Betul sekali. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Contohnya seperti yang tadi sudah dikerjakan di atas ya. Ada 3 wadah, setiap wadah isinya ada 6 buah telur. Maka jumlah semua telurnya kita bisa kerjakan dengan cara penjumlahan berulang atau langsung dengan perkalian ya. Anak-anak udah menghafalkan ya dan mendapatkan tips dan trik untuk menghafal perkalian dari 1 sampai 10 ya. Oke, anak solih, hari ini kita akan belajar ya cara perkalian yang lebih dari 100 hasilnya. Yang pertama dengan cara memisahkan nilai angkanya. Nah, contohnya di sini ada 120 dikalikan 4 sama dengan titik-titik. Nah, caranya bagaimana? Nah, langkah pertama adalah uraikan bilangan yang dikali sesuai dengan nilai angkanya. Bilangan yang dikali di sini adalah 120 ya. Kita uraikan 120 berdasarkan nilai angkanya menjadi berapa? Menjadi 100 karena satu ratusan ditambah 20 karena 2-nya puluhan ditambah 0. Oke, itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, kalikan setiap bilangan penyusunnya dengan bilangan pengali. Kita kalikan angka-angka yang di sini ya dengan angka pengalinya itu 4 ya. Kita tulis angka 4-nya di sini 4 dikali karena di sini ada 3 buah penyusunnya ya nilai angkanya. Oke, kita urutkan dari yang dikali 100 dulu. 4 dikali 100 sama dengan, kemudian dikali 20, kemudian dikali 0. Oke, kita hitung ya. 4 kali 100 berapa? Ya, kita tutupin nolnya biar mudah. 4 kali 1 berapa? 4 kan? Tinggal ditambah nolnya 2 menjadi 400. Kemudian 4 dikali 20 biar mudah nolnya kita tutup lagi. 4 kali 2 berapa? 8 ya. Tinggal tambah 0 berarti 80. Hati-hati kalian nulisnya lurus ya, sesuai dengan nilai tempatnya.
80 berarti lurus di sini. Nah, satuan dan satuan, puluhan dan puluhan. Kemudian 4 dikali 0 sama dengan 0 ya. Kita tambahkan kalau sudah. Jumlahkan, bersusun ke bawah dengan teliti dan memperhatikan nilai tempatnya ya. Kita tambahkan di sini 0 tambah 0, 0 tambah 0, 0. 0 ditambah 8 sama dengan 8, 4-nya turun. Jadi hasilnya adalah 480. Kita bisa tulis hasilnya 120 dikali 4 sama dengan 480. Selesai. Nah, berikutnya adalah cara mengerjakan perkalian dengan cara yang kedua, yaitu perkalian dengan cara bersusun. Nah, contohnya di sini adalah 325 dikali 3 sama dengan titik-titik. Namanya bersusun berarti ada bilangan yang di atas, ada yang di bawah ya. Nah, yang pertama, tuliskan bilangan yang dikali itu di atas. Bilangan yang dikali ini kita tulis di atas ya, 325. Kemudian di bawahnya ditulis bilangan pengali. Bilangan pengalinya adalah 3, kita tulis di bawahnya. Setelah itu kita beri tanda garis dan tanda kali karena ini adalah operasi hitung perkalian. Nah, setelah itu kalikan setiap bilangan urut sesuai nilai tempatnya dengan rumus satuan dikali satuan. Satuan dikali satuan ya. Kemudian satuan kali puluhan, ini kali puluhan. Kemudian yang terakhir satuan dikali ratusan. Oke, langsung kita hitung ya. 3 dikali 5 berapa? Ya, 15. Nah, karena hasilnya 15, maka kita tulis angka 5-nya. Yang satunya kita simpan dulu di sini ya. Boleh didikari dulu. Kemudian kita lanjutkan dulu. 3 dikali 2 karena satuan kali puluhan ya, urut. 3 kali 2 sama dengan berapa? Sama dengan 6. 6 tambah simpanannya berarti 6 tambah 1 sama dengan 7. Kita tulis di sini. Jangan lupa, karena sudah ditambahkan maka dicoret ya. Terakhir, satuan kali ratusan. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, selesai. Nah, nanti kalau pengalinya itu bukan angka satuan anak-anak, maka harus dijumlahkan bersusun ya. Kalau pengalinya di sini adalah angka puluhan atau ratusan. Karena ini pengalinya adalah satuan, jadi hanya satu baris saja. Sampai di sini sudah selesai. Kita tulis 325 dikali 3 hasilnya sama dengan 975. Seperti itu. Anak solih siap. Nah, di sini yang terakhir yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang sifat pertukaran atau disebut juga sifat komutatif pada perkalian. Sebetulnya tidak hanya pada perkalian ya, pada penjumlahan juga berlaku sifat pertukaran atau sifat komutatif. Coba kita lengkapi hasil perkalian berikut ini. 3 dikali 4 sama dengan berapa? Sama dengan 12. Sekarang di bawahnya 4 dikali 3 sama dengan berapa? 12 juga. Anak-anak bisa mati ya di sini. Ditukar tempatnya. 3-nya di depan jadi di belakang. 4-nya di belakang jadi pindah di depan. Itu artinya karena hasilnya sama-sama 12, itu artinya 3 dikali 4 sama dengan, kita balik, 4 dikali 3. Ini namanya sifat pertukaran ya, karena hanya ditukar letaknya. Ini berlaku untuk perkalian dan juga pada penjumlahan. Seperti itu. Karena hasilnya sama ya. Nah, coba kita kerjakan di sini. Ini kita gunakan sifat pertukaran atau komutatif juga. 153 dikali titik-titik sama dengan 2 dikali titik-titik. Karena di sini tandanya sama dengan, maka berlaku sifat pertukaran ya di situ menjadi berapa di sini? Ya, yang di depan berarti menjadi 2. Sedangkan di sini menjadi 153. Oke, hasilnya berapa ya? Coba kita cek sama atau tidak ya. Nah, yuk kita kerjakan yang depan saja. 153 dikali dengan 2. Oke, masih ingat ya tadi di penjelasan video sebelumnya, urutan perkalian satuan dengan satuan, satuan dengan puluhan, baru terakhir satuan dengan ratusan. Kita kalikan
2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 5 sama dengan 10. Yang karena 10 maka nolnya ditulis di sini. Satunya disimpan ya, boleh dilingkarin. Kemudian 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian masih tambah simpanannya. Tambah 1 jadi berapa? Jadi 3. Nah, sudah ketemu hasilnya 306. Oke. Ini juga sama ya, karena di sini hanya dibalik saja. Mempunyai sifat pertukaran 2 kali 153, berarti hasilnya juga sama 306. Begitu ya anak solih ya. Nah, sedikit tambahan, jika anak-anak menemukan soal yang seperti ini, yang bilangan depannya itu lebih kecil daripada bilangan belakangnya, atau bilangan yang dikali lebih kecil daripada bilangan pengalinya, maka boleh dibalik agar lebih mudah ya. Bilangan pengalinya kita letakkan di atas atau di depan, kemudian baru kalikan dengan ini kita balik. Nah, seperti ini. Kalau dikecilkan dengan cara bersusun kan jadinya 153 dikali dengan 2. Seperti yang tadi di sini kan enak ya ngerjainnya, lebih mudah daripada kalikannya seperti ini. Seperti ini juga bisa, tapi lebih susah ya untuk dipahaminya. Jadi lebih baik untuk menghitungnya bilangan yang di atas yang lebih besar, kemudian yang di bawah yang lebih kecil ya. Ini boleh untuk perkalian karena memiliki sifat komutatif atau pertukaran. Oke. Baik, waktunya tugas. Nah, tugas anak solih hari ini adalah mencoba mengerjakan latihan perkalian pada buku paket ya, halaman 70-71, soal nomor 2C dan 3A. 2 soal saja ya, dan tidak perlu dikumpulkan karena sifatnya mencoba ya. Anak-anak dapat mengecek jawabannya apakah betul atau salah ya dengan klik tombol cek jawaban pada e-learning atau kolom deskripsi YouTube. Siap ya anak solih ya? Langsung dicoba nanti ya. Soalnya bagaimana? Adalah sebagai berikut pada slide berikutnya. Oke, anak solih soalnya sebagai berikut ya. Yang 2C adalah 12 dikali 8 sama dengan titik-titik. Kerjakan dengan caranya ya. Mau cara yang pertama tadi boleh, cara yang kedua juga boleh. Dan yang untuk soal yang kedua yaitu 3A itu 125 dikali 5 sama dengan titik-titik. Kerjakan dengan caranya juga ya. Pilih cara yang paling mudah. Mau cara yang pertama boleh, cara yang kedua juga boleh. Siap ya anak solih? Oke, anak solih soalnya sebagai berikut ya. Yang 2C adalah 12 dikali 8 sama dengan titik-titik. Kerjakan dengan caranya ya. Mau cara yang pertama tadi boleh, cara yang kedua juga boleh. Dan yang untuk soal yang kedua yaitu 3A itu 125 dikali 5 sama dengan titik-titik. Kerjakan dengan caranya juga ya. Pilih cara yang paling mudah. Mau cara yang pertama boleh, cara yang kedua juga boleh. Siap ya anak solih? Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar, sholat 5 waktu, tahajud, puasa, dan menjaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan. That's all our lesson today. Have a nice day and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.